Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini kami akan memenuhi permintaan subscriber agar mengulas perihal oli samping, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan jika kita mencampur oli samping lewat tangki BBM langsung ataupun lewat pompa oli samping. Akan kami bahas tuntas, tapi sebelumnya silahkan untuk like, share, dan subscribe-nya agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru Vintage Sentinel ya guys. Banyak sekali pertanyaan apakah aman jika kita menuang oli samping langsung di tangki tanpa pompa oli guys. Kemudian lebih bagus mana jika kita menggunakan pompa oli untuk distribusi oli samping dibanding dengan mencampurnya di tangki langsung. Nah, daripada penasaran, langsung saja kita ulas. Yang pertama, distribusi lewat pompa oli. Sistem ini juga dikenal dengan nama sistem injek atau injeksi karena memang diinjeksi oleh pompa oli dalam penyalurannya untuk sampai ke ruang bakarnya guys. Nah, kelebihannya dari sistem injeksi ini adalah karena ringkas, artinya ringkas dalam penyimpanan cadangan oli samping, di mana pemilik tidak perlu ruang khusus untuk membawa oli samping cadangan saat bepergian, karena oli samping akan dituang langsung di tampungan oli sampingnya dan hal ini membuat ringkas tempat penyimpanannya guys. Namun dengan fleksibilitas ruang penyimpanan ini, sistem injek atau distribusi lewat pompa oli samping ini menyimpan lebih banyak kekurangan, yaitu pertama, pencampuran yang kurang sempurna. Hal ini karena waktu yang dibutuhkan untuk BBM tercampur dengan oli samping sangat cepat. Begitu oli masuk ke karbu dan bercampur dengan mesin, maka otomatis akan segera dikabutkan oleh karbu dan langsung dibawa ke ruang bakar untuk dibawa ke pembakarannya. Sehingga kadang-kadang terjadi pencampuran yang kurang sempurna guys. Nah, karena itu kadang-kadang terjadi kasus berebut motor padahal api bagus, karbu bagus, kompresi bagus. Nah, terjadinya justru akibat sepele karena pencampuran yang tidak sempurna antara bensin dan oli samping tersebut guys. Yang kedua, mesin langsung ngejim jika terjadi malfungsi spare part. Nah, hal ini bisa terjadi karena spare part dari pompa oli yang rusak tidak terlihat dari posisinya karena tertutup oleh mesin. Sebagai contoh, jika gear pompa oli samping tersebut ompong, maka tidak akan bisa naik ke karburator oli samping tersebut untuk dibakar, dan juga tidak terlihat aliran oli di selangnya apakah naik atau tidak guys. Padahal posisi gear pompa oli ada di kalter kanan yang jelas tidak akan terlihat jika gear tersebut ompong atau rompal. Nah, akibat dari hal ini, maka sebagus apapun oli yang kalian konsumsi, seboros apapun campuran olsam kalian, pasti akan ngejim juga pada saat itu, karena pompa oli tidak bisa menaikkan oli samping ke karburator guys. Selain itu, jika hal sepele sampai terjadi, misal lampu bohlam indikator mati, maka kita akan tidak tahu kalau level oli samping tersebut sudah habis. Nah, karena oli samping di tampungan habis tanpa kita ketahui, maka karbu ya hanya akan mendistribusikan bensin saja tanpa oli samping yang membuat mesin akan cepat panas, kemudian akan overheat dan ngejim guys. Oleh karenanya, jika kalian menggunakan oli samping dengan sistem injek, kami rekomendasikan campur juga di tangki BBM sebagai cadangan agar motor tidak langsung ngejim parah saat terjadi malfungsi peralatan pompa oli ini guys. Rekomendasi kami, setting dulu pompa oli samping kalian di settingan setiap satu tetes oli turun dari selang ke karburator adalah 12 detik, dan kemudian campur saja 1/4 tutup oli samping apa saja guys. Tapi kualitasnya sebisa mungkin Jaso FC atau Jaso FD guys, atau sekitar 7 cc dalam tangkinya guys. Hal ini akan membuat mesin tidak langsung overheat saat malfungsi peralatan pompa oli samping guys. Dan selalu gunakan oli mesin yang berkualitas. Jangan pernah gunakan oli murahan yang baunya sangat sangit, yang harganya 25.000 itu guys, dan yang wangi aneh guys. Karena yang wangi aneh itu keraknya banyak guys. Nah, kalian pasti paham dua merek yang kami maksud tadi. Kalau rekomendasi kami, meskipun ini bukan endorse loh guys, pakai saja merek oli Idemitsu yang harganya terjangkau tapi kualitasnya bagus untuk motor 2 tak, kompresi tinggi maupun kompresi sedang. Yang kedua, distribusi pencampuran oli samping dengan cara mencampur langsung di tangki BBM guys. Untuk teknik pencampuran lewat tangki langsung sebenarnya adalah teknik yang dijumpai di motor-motor 2 tak lama, dan bahkan di motor MotoGP tahun 90-an ke bawah atau motor 2 trail 2 tak terbaru yang digunakan untuk kompetisi, justru lebih banyak menggunakan teknik mix dibanding mengandalkan injek guys. Nah, kita lanjut ke kelemahan sistem mix atau campur lewat pompa oli samping di tangki BBM langsung aja guys. Yang utama adalah dengan sistem campur ini kita harus membawa ke sana kemari cadangan atau botol oli samping cadangan, sehingga bisa disebut ketidakefisienan guys dalam membawa cadangan oli samping guys. Dan
lainnya sebenarnya ada tentang kelebihannya guys. Kan menurut kami kelemahannya cuma itu saja guys. Oke, langsung lanjut saja ke kelebihannya guys. Pertama, pencampuran itu jadi lebih sempurna. Hal ini karena oli samping langsung tercampur di tangki dengan BBM dalam waktu yang lama, sehingga antara BBM dan bensin saat masuk adalah bahan bakar yang berkualitas karena tercampur secara sempurna. Nah, untuk teknik pencampuran yang benar, sebaiknya tuangkan dulu oli samping terlebih dahulu sebelum bensin, sehingga hasil pencampuran akan lebih bagus. Karena jika bensin dulu baru kemudian oli samping, akan ada bensin tanpa campuran oli samping yang lolos ke ruang bakar, dan hal inilah yang membuat mesin panas guys. Yang kedua, lebih aman dari potensi ngejim. Hal ini karena tidak adanya potensi malfungsi dari part-part pendukung, karena dari tangki BBM yang sudah tercampur oli samping tersebut akan langsung digunakan oleh ruang bakar. Nah, mungkin resiko paling mendekati adalah jika takaran pencampuran oli sampingnya kurang guys. Nah, meskipun campuran oli samping langsung di tangki, namun jika kurang, ya potensi ngejim tetap besar guys. Oleh karenanya, takaran pencampuran yang baik harus kalian taati guys. Sebenarnya takaran standar dari pabrik untuk 1 liternya itu cukup 25 cc atau sekitar 2 tutup oli samping guys. Tapi rekomendasi kami lebihkan saja, jadi 35 cc atau sekitar 2,5 tutup oli samping per liternya agar mesin adem guys. Nah, kemudian kalian pasti akan bertanya, kalau dibikin boros, kelebihannya dan kekurangannya apa saja? Nah, kelebihan jika oli samping dibikin boros adalah motor aman dari ngejim guys. Aman dari ngejim, aman dari overheat karena mesin jadi adem tentu saja. Dan kekurangannya adalah kalian memang harus lebih sering-sering bersih-bersih ruang bakar dan knalpot, serta busi memang jadi lebih boros dibandingkan dengan jika kalian bikin irit. Tapi hal ini jelas padan guys, karena mesin akan jadi berumur lebih panjang. Oke guys, itu tadi kelebihan dan kekurangan dari cara pencampuran oli samping, sistem mix, dan sistem injek. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di konten-konten vintage channel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.